Pria yang berbicara sebelumnya memandang mayat Feng Yuan dengan curiga. Setelah beberapa saat, dia terkejut dan berkata, Chen Guang benar-benar membunuhnya, tetapi persahabatan antara mereka luar biasa. Keduanya selalu kompak. Mengapa Chen Guang tiba-tiba membunuh Feng Yuan? Ucap pria terkemuka merenung sejenak, mengerutkan kening dan berkata lagi, Chen Guang membunuh Feng Yuan memang sangat aneh. Tetapi karena itu terjadi, hanya ada dua alasan. Satu adalah bahwa Chen Guang dan Feng Yuan tidak seperti yang terlihat di luar. Kedua belah pihak sebenarnya memiliki celah, jadi di sini Chen Guang menyelinap menyerang Feng Yuan. Ini adalah salah satu kemungkinan. Selain itu, ada kemungkinan lain. Berbicara tentang ini, mata prajurit terkemuka tiba-tiba menyala, dan cahaya cemerlang meledak dari matanya. Saudaraku, apa kemungkinannya? Ucap pria lain memandang dengan bingung. Kemungkinan kedua yaitu, Chen Guang dan Feng Yuan menemukan harta karun terbaik pada saat yang sama. Harta ini sangat penting dan bahkan dapat mengubah nasib keduanya. Chen Guang ingin menelan harta itu sendiri, jadi dia diam-diam menyerang dan membunuh Feng Yuan. Jadi, apakah Feng Yuan dan Chen Guang mati karena ini? Harta karun tertinggi seharusnya jatuh ke tangan orang yang membunuh Chen Guang. Ucap pria lain segera berkata dengan suara yang dalam, matanya berbinar dan berkata lagi, Saudaraku, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin mengejar pelakunya? Dari auranya, belum lama ini orang yang membunuh Chen Guang pergi, tetapi jika orang itu dapat membunuh Chen Guang, apakah kita akan selamat? Pria terkemuka mencibir, mengejar, tentu saja kita akan mengejar. Jika orang itu benar-benar kuat, dia tidak akan meninggalkan senjata Chen Guang, dan dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika saya tidak salah, orang itu juga takut dengan kedatangan kita. Ucap keduanya saling memandang, dan mata mereka segera menunjukkan warna yang berapi-api. Mereka menyingkirkan pedang hitam Chen Guang, keduanya segera mengejar ke arah di mana Qin Chen menghilang, tanpa keraguan sedikitpun. Qin Chen baru pertama kali datang ke sini sepanjang hidupnya, belum ada pengalaman apapun. Dia tidak tahu kekuatan dua orang yang mengejarnya, tetapi Qin Chen tidak ingin bertemu orang-orang ini bahkan ketika dia terluka parah. Karena itu, dia terus berubah arah dalam pelariannya, dan menghapus jejak di sepanjang jalan. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia terjun langsung ke pegunungan di depannya. Hanya sesaat kemudian, kedua sosok itu jatuh di dekat hilangnya Qin Chen. Pria itu berkata, napasnya menghilang di sini. Setelah pria terkemuka mengerutkan kening, dia tidak bisa melihat arah hilangnya Qin Chen, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh cara yang ampuh untuk bersembunyi. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pria lain bertanya. Pemimpin itu ragu-ragu dan berkata, dia seharusnya melarikan diri. Selain itu, pegunungan Tianmang ada di depannya. Ada banyak sekte di dalamnya. Sangat mungkin untuk menghadapi bahaya jika Anda terburu-buru. Selain itu, pertemuan akbar kota Changsuan akan segera diadakan. Lebih baik jangan buang waktu di sini, ini kesempatan langka. Sayang sekali, ayo pergi. Ucap keduanya menggelengkan kepala dengan menyesal, berbalik dan pergi dari sini dengan cepat. Setelah keduanya pergi, Qin Chen sudah memasuki pegunungan yang luas. Hal yang paling mendesak adalah menyembuhkan cedera sepenuhnya terlebih dahulu, dan kemudian mencari tahu di mana dia berada. Qin Chen jatuh ke gunung, menghela nafas sedikit, karena cederanya belum pulih. Jika tidak, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan. Qin Chen masih sedikit waspada terhadap dunia sekelilingnya. Basis kultivasi Qin Chen paling dekat dengan tahap akhir dari alam suci. Tentu saja, jika semua kartu hall-nya terbuka, dia secara alami akan menjadi lebih kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia masih agak lemah. Setelah semua cedera selesai dan lempeng giok semesta benar-benar berubah, maka Qin Chen akan tak terkalahkan di tingkat alam suci biasa, dan bahkan berani menantang penguasa alam suci bumi. Jika dia ingin bercampur ke alam surgawi ini,
dia harus memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berkata, pertama pikirkan cara untuk mengetahui situasi saat ini. Qiansu dan yang lainnya telah terpisah, semakin cepat saya menemukannya, semakin sedikit bahaya yang akan mereka hadapi. Ucap Qin Chen sangat khawatir tentang ketiga Yu Qiansu dan akan menemukan tempat untuk retret dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun, pada saat ini, dari hutan di kejauhan, ada gelombang rumput dan pohon yang bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang datang. Dengan suara keras, monster melompat keluar dari hutan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, seperti buaya raksasa, dan baju besi memancarkan pola dao alami. Buaya raksasa melihat Qin Chen, meraung, dan langsung menabrak Qin Chen. Binatang monster tingkat suci, ucap Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa di alam surgawi ini, ada juga binatang buas yang merajalela, tetapi binatang buas ini bahkan tidak memiliki aura seperti binatang buas kuno di tanah terlarang, jadi Qin Chen tidak terburu-buru. Tinju pembunuh. Monster ini menghembuskan napas, dan di antara derap langkah, batu-batu pecah, dan pepohonan hancur. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh setara dengan seorang pejuang alam suci tingkat menengah. Qin Chen memukul buaya raksasa dengan tinju, dan raungan terdengar. Buaya raksasa diledakkan terbalik oleh Qin Chen. Tinju yang mengerikan itu mengguncang buaya raksasa itu dengan teriakan, dan tengkoraknya retak. Qin Chen mundur beberapa langkah juga. Lukanya belum sembuh, kalau tidak buaya raksasa seperti itu, Qin Chen bisa meledakkannya hanya dengan satu pukulan. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan Qin Chen yang hanya mencoba mengujinya di awal, dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dengan tinju yang meledakkan buaya raksasa, Qin Chen mendapatkan kepercayaan diri dan hendak memenggal kepala buaya raksasa itu. Tiba-tiba, sepertinya ada suara pecah dari belakang buaya raksasa, seolah-olah banyak orang mengejarnya. Setelah buaya raksasa mendengar suara itu, dia tidak bisa memilih jalannya, dan bergegas melewatinya. Ada puluhan serangan yang ditembakkan dari belakang, semuanya terendam dalam tubuh buaya raksasa ini, lalu mulai menimbulkan kerusakan. Ekspresi Qin Chen bergerak, masing-masing dari selusin serangan mengandung daya tembus yang sangat kuat, yang merupakan berbagai aturan. Kemudian mereka digabungkan bersama. Selain itu, setelah serangan dikirim, itu dapat secara otomatis menyerap energi suci surga dan memperkuat dirinya sendiri. Kepala buaya raksasa ini telah retak oleh Qin Chen, dan jatuh ke tanah, mengejang dengan kuat. Oke, itu sudah mati. Itu memang sudah mati. Kami melacak buaya kuno berpakaian besi ini untuk waktu yang lama. Kami akhirnya membunuhnya hari ini. Itu harus dijual dengan harga yang bagus, terutama armor besinya, tapi itu adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan armor suci. Ucap seseorang dari 5 atau 6 sosok, melompat keluar dari gunung dan hutan, menunjukkan kegembiraan. Qin Chen melihat bahwa 5 atau 6 sosok ini semuanya adalah basis budidaya alam suci biasa, sekitar pada puncak awal, ada juga 2 di alam tengah, tetapi tampaknya tidak lama untuk memasuki alam tengah. Beberapa orang terbungkus dengan sinar cahaya biasa, tetapi dari aura, jelas bahwa pemahaman mereka tentang aturan langit dan bumi tidak mendalam, dan itu masih di permukaan. Qin Chen melihat bahwa untuk menembus alam suci di alam bawah, dia harus memahami asal-usulnya. Memahami aturan langit dan bumi seperti membuka langit. Masing-masing sangat mahir. Meskipun aturan alam bawah tidak sebagus surga, itu dalam hal pemahaman makna mendalam dari aturan tersebut jauh lebih baik. Aturan surga terlalu kuat, dan ada aura suci surga dan bumi di mana-mana, dan sangat mudah untuk menyingkat asalnya. Menyingkat asal di surga setara dengan menembus seni bela diri dan raja alam bawah, dan kesulitannya jauh lebih kecil daripada alam bawah. Ini juga menyebabkan penguasa surga menyerap terlalu banyak energi suci dari langit dan bumi, menghasilkan kekuatan yang kuat, tetapi dalam hal pemahaman aturan, mereka tidak sebagus beberapa penguasa suci dari alam bawah. 5 atau 6 sosok ini melompat,
dengan kejutan di wajah mereka. Hah, kakak, ada orang lain di sini. Siapa kamu? Mengapa Yang Mulia muncul di sini? Kami adalah murid dari Sekte Zong kuno. Hutan gunung ini adalah lingkup pengaruh Sekte Zong kuno kami. Beritahu kami dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Pada saat ini, semua orang juga menemukan Qin Chen yang sangat malu, dan segera menunjukkan kewaspadaan. Di antara beberapa orang, seorang wanita berjalan keluar, mengerutkan kening dan berkata, Yang Mulia, dari murid sekolah mana, mengapa ada di pegunungan Tianmang? Qin Chen melirik beberapa orang. Orang-orang ini tidak lemah dalam kultivasi, tetapi mereka jauh lebih lemah daripada Chen Guang yang dia bunuh sebelumnya. Mereka bukan ancaman baginya. Jika dia ingin melakukannya, maka itu akan terjadi secara cepat. Tapi Qin Chen akhirnya bertemu orang, jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Dia berkata, saya adalah seorang kultivator biasa yang menghadapi pengepungan musuh dan terluka parah di sini dan berusaha untuk menyembuhkan diri di sini. Saya tidak punya niat untuk menjadi musuh kalian. Harap yakinlah. Ucap Qin Chen melengkungkan tangannya dan melanjutkan, jika beberapa orang dapat memberitahu saya tentang situasi di sini, saya tidak akan memperlakukan saudara-saudara dengan buruk. Ucap Qin Chen melihat sekeliling dan berkata kepada beberapa orang, kamu dikejar oleh seseorang. Ucap seorang pria memandang Qin Chen dengan hati-hati dan berkata lagi dengan ragu, Anda bahkan belum pernah mendengar tentang pegunungan Tianmang. Dari mana Anda berasal, dan manfaat apa yang dapat Anda berikan kepada kami? Qin Chen tidak berbicara, dan dengan jentikan jarinya, sebotol pil Sein Yuan sudah muncul di tangannya. Pil Sein Yuan ini disempurnakan olehnya di tanah terlarang, dan berkata dengan ringan, ini adalah sebotol Sein Yuan pil. Ambillah, ucap Qin Chen sambil melemparkan sebotol pil. Pil Yuan suci, Anda benar-benar memiliki pil Yuan suci. Ucap beberapa orang berkata dengan kaget, seolah sangat terkejut. Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun pil produk suci itu berharga, orang-orang ini tampaknya adalah murid dari kekuatan tertentu, jadi itu tidak akan merepotkan. Pria dan wanita ini tidak langsung menjawab Qin Chen, tetapi melintas ke samping dan bertukar secara diam-diam. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan? Orang ini terlihat sangat terluka parah, apakah Anda ingin membantunya? Dan orang ini pasti memiliki harta lainnya. Ucap salah satu pria yang menatap dengan niat membunuh. Meskipun Qin Chen jauh, dia bisa merasakan dengan jelas dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Pria muda dengan niat membunuh yang berkilauan memiliki napas terdingin di tubuhnya. Saudara muda Pang, jangan main-main, ini akan menjadi hari pertemuan akbar Chang Xuan Cheng segera. Sekolah Zong kuno kami memiliki bisnis kecil. Jika kita menyinggung seseorang, kita berada dalam bahaya kehancuran. Ucap wanita terkemuka mengatakan bahwa orang ini adalah kakak perempuan di antara kelompok, dan dia tampaknya baru berusia 30-an, tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa orang ini tidak muda. Di surga, setiap orang memiliki umur panjang. Tidak bisa membedakan usia dari penampilan. Dan hal kultivasi orang ini juga yang terbaik di antara orang-orang ini, di tengah alam suci fana. Dia berkata, senior, meskipun Sekte Guzong kami adalah sekolah kecil. Kami bukan generasi yang mengambil keuntungan dari orang lain. Tempat ini adalah pegunungan Tianmang. Saya adalah murid dari Sekte Zong kuno di dekatnya. Saya pikir senior terluka parah. Tempat ini tidak cocok untuk penyembuhan, jadi harap senior sebaiknya kembali bersama kami dan kami akan merawat senior perlahan. Baiklah, terima kasih banyak sebelumnya. Ucap Qin Chen mengangguk dan berkata lagi, adapun pil suci ini, Anda akan memiliki satu pil untuk Anda masing-masing, dan Anda akan membaginya terlebih dahulu. Qin Chen mengangkat tangannya dan menerbangkan 5 pil Sein Yuan. Di antara 6, kecuali Junior Pang, Qin Chen berkata, adapun kamu, ada iblis di hatimu. Kursi ini tidak akan peduli dengan kesalahan Anda untuk saat ini. Jika ada waktu berikutnya,
jangan salahkan kursi ini karena bersikap tidak sopan. Wajah Junior Pang jelek, tetapi dia tidak membantah, tetapi yang lain semua senang. Meskipun pil Sein Yuan ini hanya kelas rendah, itu adalah harta langka bagi mereka. Sekelompok orang segera dengan senang hati menyingkirkan jimat kuno buaya berpakaian besi, dan membawa Qin Chen menuju hutan yang dalam. Melihat ekspresi senang dari beberapa orang, Qin Chen berpikir, tampaknya pil surga sangat langka. Dalam hal ini, statusnya sebagai seorang alkemis mungkin akan banyak membantu. Di sepanjang jalan, semua orang terbang seperti angin. Pegunungan ini sangat luas, jauh lebih besar dari benua Tianwu. Setiap inci tanah, batu, dan energi suci di sekitarnya tidak terbayangkan. Dalam proses terbang, Qin Chen juga belajar sesuatu tentang lingkungan ini dari mulut kakak senior. Ternyata tempat ini adalah pegunungan Tianmang. Seluruh pegunungan sangat luas, mencakup ratusan miliar kilometer persegi. Di pegunungan ini, ada sejumlah sekolah dengan berbagai ukuran. Sekolah lonceng kuno hanyalah salah satunya. Pegunungan Tianmang hanyalah pegunungan megah di luar kota Changshuan. Kota Changshuan adalah kota di bawah Yunzhu di 13 prefektur Guanghan Mansion, dan juga merupakan kota terluas dengan radius miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Kakak senior Qin ini, bernama Qin Tingting, adalah kakak perempuan dari sekolah Zhong kuno. Dia telah pergi ke tempat terjauh, yaitu kota Changshuan. Adapun dunia Yunzhu di luar kota Changshuan, dia tidak pernah bepergian. Adapun Guanghan Mansion, dia juga melihatnya dari beberapa buku kuno, dan untuk tempat lain di surga, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qin Chen berpikir sejenak, dan segera membuat sketsa seluruh alam surgawi di benaknya. Menurut kucing hitam besar, Master level Sein Master sudah menjadi kekuatan terkuat di alam surga, jadi Guanghan Mansion ini harus berada di level yang sama dengan Yaomi Mansion, dan yang terkuat juga Master level Sein Master. Guanghan Mansion dibagi menjadi 13 prefektur, dan kota Changshuan adalah kota tingkat atas di bawah Yunzhu di 13 prefektur. Adapun pegunungan Tianmang, itu hanya pegunungan tingkat atas di luar kota Changshuan. Distribusi semua kekuatan ini langsung membentuk gambaran sempurna di benak Qin Chen. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki informasi tentang daerah ini. Guzhong School harus memiliki klasik geografis ini. Bawa aku untuk melihat-lihat, ucap Qin Chen. Ketika dia pertama kali tiba di surga, hal pertama yang perlu diketahui Qin Chen adalah tempat itu, dan kemudian dia akan melihat kekuatan yang bisa mengancamnya. Pada saat yang sama, Qin Chen juga perlu melihat di mana dia berada, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Di benua Tianwu, ada informasi dan peta di berbagai tempat, jadi harus sama jika ingin datang ke surga ini. Benar saja, Qin Tingting mengeluarkan slip batu giok dan berkata, "Senior, ini adalah jam kuno saya untuk beberapa informasi. Silakan lihat, slip batu giok ini akan diberikan kepada Anda. Dibandingkan dengan pil Yuan suci, slip giok ini secara alami tidak ada artinya," ucap Qin Tingting. Qin Chen mengambil slip batu giok, dan semua jenis bahan segera bergabung ke dalam pikiran Qin Chen.